Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rohmat Widianto MPD selaku dosen konsep dasar IPA. Langsung saja perkenalkan, nama saya Kaila Riani. Tugas saya di sini sebagai moderator dalam diskusi materi sistem pencernaan. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama ada Nurusi Syifa, yang kedua ada Sofia Rofida, dan yang ketiga ada Natania Safia Karnadi. Baik, langsung saja kita mulai materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ pencernaan. Next. Dan di sini ada zat makanan. Zat makanan menyediakan energi yang banyak untuk berbagi ke aktivitas tubuh. Makhluk hidup harus memenuhi kebutuhan energinya dengan cara mengkonsumsi makanan. Makanan tersebut kemudian diuraikan dalam sistem pencernaan yang menjadi sumber energi dan lain-lain. Secara umum, fungsi makanan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sebagai sumber energi, sebagai bahan kerangka biostensis atau disebut dengan komponen penyusun sel dan jaringan tubuh, dan nutrisi esensial yang membantu fungsi fisiologis. Agar kedua fungsi tersebut dapat terpenuhi, maka pemeliharaan makanan dan konsumsi akan menjadi sangat penting. Secara umum, makanan sehat harus mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan sumber energi. Next. Dan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Sofia Arofida. Terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk membacakan materi selanjutnya. Ya, saya akan membacakan materi zat-zat yang terkandung dalam makanan. Yang pertama itu ada karbohidrat. Karbohidrat adalah komponen dalam makanan yang merupakan sumber energi utama bagi organisme hidup. Yang kedua ada protein. Protein adalah zat makanan yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Terus yang ketiga ada lemak. Lemak sering disebut juga lipid dan tersusun atas unsur C, H, dan O. Lemak juga merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung vitamin A, D, E, dan K. Terus yang keempat ada vitamin. Vitamin adalah senyawa-senyawa organik tertentu yang diperlukan dalam jumlah kecil untuk reaksi metabolisme dalam sel dan penting untuk melangsungkan pertumbuhan normal serta memelihara kesehatan. Yang kelima, ada mineral. Mineral diperlukan oleh tubuh manusia dalam jumlah yang relatif sedikit. Sumber mineral dapat berasal dari tumbuhan maupun hewan. Mineral adalah unsur-unsur yang berada dalam bentuk sederhana. Dan yang terakhir ada air. Air mempunyai banyak sekali manfaat seperti menjaga keseimbangan cairan tubuh, mencegah batu ginjal, meningkatkan kecantikan kulit, dan masih banyak lagi. Air merupakan komponen utama protoplasma dan berperan penting dalam metabolisme sel. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Langsung saja materi ketiga yang akan disampaikan oleh Nurusi Syifa. Baik, alat pencernaan makanan. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsinya. Dalam melaksanakan kerjasama ini, setiap organ tidak bekerja sendiri, melainkan organ yang berlangsung satu sama lain dan saling memengaruhi. Tanpa adanya kerjasama dengan organ lain, maka proses pencernaan makanan dalam tubuh tidak akan terjadi. Saluran pencernaan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan, pengunyahan, penelanan, pencampuran dengan enzim zat cair yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Saluran pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ berurut-urut, dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama ada mulut. Proses pencernaan makanan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Rongga mulut merupakan awal saluran pencernaan. Pada mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi.
Di dalam mulut terdapat gigi yang berfungsi untuk menyobek, mengunyah zat-zat makanan secara mekanis sehingga menjadi zat yang lebih kecil dan memudahkan bekerjanya enzim pencernaan. Di dalam mulut juga terdapat bibir, lidah, dan palatum untuk membantu pengunyahan zat makanan dan penelahan zat makanan. Terdapat muara kelenjar air liur yang mengandung enzim pialin. Tanpa adanya gigi, manusia akan sulit memakan makanan yang dimakannya. Gigi tumbuh di dalam lesung pada rahang dan memiliki jaringan seperti pada tulang, tetapi gigi bukanlah bagian dari kerangka. Gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Lalu lidah berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik. Lidah membantu dalam proses mengunyah, menelan, mengenali rasa, dan mengenali tekstur makanan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam, dan kelenjar ludah, atau yang biasa disebut air liur. Lalu yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Makanan adalah setelah dicerna di dalam mulut akan bergerak masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan memiliki bentuk menyerupai selang air atau tabung dengan panjang sekitar kurang lebih 25-30 cm. Pangkalnya ada di leher, di belakang tenggorokan, kemudian di daerah dada, di belakang jantung, menembus sekat rongga badan di depan tulang belakang dan bermuara dalam lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju ke lambung. Melalui kerongkongan, makanan didorong masuk ke dalam lambung dengan gerak peristaltik. Makanan hanya membutuhkan waktu 6 detik untuk sampai ke dalam lambung dari mulut. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Lanjut saja materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Natania Safia Karnadi. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi selanjutnya, alat pencernaan makanan. Yang selanjutnya adalah lambung atau ventriculus. Lambung merupakan saluran pencernaan makanan yang melebar seperti kantung. Ia terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri dan sebagiannya yang tertutup oleh hati dan limpa. Lambung berbentuk menyerupai huruf J. Lambung memiliki dinding yang elastis sehingga ia dapat menyimpan makanan dengan kapasitas 2-4 liter. Makanan yang dicerna di dalam lambung kurang lebih selama 6 jam. Setelah itu, makanan meninggalkan lambung menuju usus halus yang merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung dapat mencerna makanan secara mekanik karena ia memiliki lapisan-lapisan otot. Lambung tersusun atas 3 lapisan otot, yaitu bagian dalam serabut miring, bagian tengah berserabut melingkar, dan bagian luar yang berserabut memanjang. Lambung terdiri atas 4 bagian, yaitu bagian kardiak, fundus, bagian lambung, dan pilorus. Kardiak adalah lanjutan dari muara lambung yang berdekatan dengan hati dan juga berhubungan dengan kerongkongan. Kalau pilorus berhubungan langsung dengan usus 12 jari atau duodenum. Di bagian ujung kardiak terdapat klep atau sphincter yang disebut sphincter esofageal. Sedangkan di ujung pilorus terdapat sphincter pilorus. Sphincter esofageal berfungsi untuk menjaga makanan agar tetap di lambung dan hanya akan terbuka pada saat makanan masuk atau saat makanan keluar atau muntah. Yang selanjutnya ada usus halus atau intestinum. Makanan setelah dicerna di dalam lambung akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus merupakan suatu saluran menyerupai selang dengan diameter sekitar 2,5 cm. Jika dibentangkan, usus halus dapat mencapai panjang sekitar 6 meter. Di dalam usus halus terdapat struktur yang disebut dengan villi.
Villi itu merupakan tonjolan yang memperluas permukaan di usus sehingga meningkatkan penyerapan. Di dalam usus halus terjadi dua proses penting, yaitu proses pencernaan dengan bantuan enzim dan penyerapan sari-sari makanan ke dalam pembuluh darah. Usus halus merupakan tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi dan tempat penyerapan zat-zat makanan. Usus halus juga merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada usus besar. Di sebelah kanan dalam rongga perut terdapat usus besar. Usus besar naik. Dalam rongga perut sebelah atas kanan terdapat lanjutannya sebagai usus besar melintang. Dan di dalam rongga perut sebelah kiri dijumpai usus besar turun yang berlanjut sebagai usus besar berbentuk S. Diameter usus besar dapat mencapai sekitar 6,5 cm, sedangkan panjangnya sekitar 1,5 meter. Pada usus halus terjadi proses penyerapan zat-zat makanan. Adapun zat yang tidak dapat diserap dan terdorong menuju usus besar. Di dalam usus besar, sisa makanan akan diuraikan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Air dan makanan yang tidak tercerna selanjutnya masuk ke dalam saluran pencernaan makanan yang disebut dengan usus besar. Selanjutnya itu ada anus. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltik menuju ke rektum, yang merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Bagian bawah poros usus itu akhirnya bermuara pada lubang dubur yang nantinya akan mengeluarkan feses. Next. Yang terakhir itu ada proses pencernaan makanan. Pencernaan makanan itu merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Proses pencernaan makanan terbagi menjadi dua, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik adalah pencernaan makanan agar menjadi partikel yang dapat tercerna, yaitu proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil dan halus. Ia melibatkan gerakan fisik untuk membuat makanan menjadi lebih kecil. Umumnya, pemecahan ini dilakukan oleh gigi dengan cara mengunyah makanan di dalam tubuh. Pencernaan mekanik dilakukan melalui 3 proses, yaitu proses pengunyahan di mulut, pengadukan di lambung, dan segmentasi di usus halus. Selanjutnya, proses pencernaan secara kimiawi. Itu adalah proses di mana makanan yang mengandung senyawa molekul tinggi dipecah menjadi zat-zat kecil, sehingga ia dapat terserap oleh tubuh. Ia memiliki proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Dengan bantuan enzim pencernaan, cairan empedu dan juga asam yang diekskreksikan oleh saluran pencernaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih presentasi pada malam hari ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.